الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai kaum muslimin tidak meragukan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu agama ini di atas kaum mukminin yang tidak memiliki ilmu tentang agama ini. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mereka diberi ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang selain mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kaum mukminin untuk mereka mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati ulil amr yang mereka adalah para penguasa dan para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan orang-orang yang memegang urusan kalian di antara kalian. Yang dimaksud dengan ulil amr, orang-orang yang memegang urusan di antara kaum mukminin. Dijelaskan oleh Ibn Katsir rahimahullah bahwa mereka ini ada dua golongan, yaitu al-umara wal ulama. Mereka adalah para penguasa dan para ulama. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengikuti para ulama
setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana kita juga harus memuliakan para penguasa kita kaum muslimin, maka demikian pula kita harus mengikuti para ulama. Para ulama yang mereka telah dimuliakan dengan ilmu, yang mereka telah diangkat oleh Allah dengan ilmu. Mereka adalah penerang-penerang jalan yang menyampaikan kita kepada surga Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin untuk kita sampai kepada surga Allah tanpa kita mengikuti para ulama, memuliakan para ulama, menghormati para ulama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga dengannya kita merasa bahwa dengan mengikuti para ulama kita akan selamat, kita akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Suatu kecelakaan dan kebinasaan yang akan menimpa suatu umat bila mereka telah melecehkan para ulama, meremehkan para ulama, meninggalkan para ulama, dan mereka tidak lagi mengikuti jalan-jalan para ulama tersebut. Ini yang telah menimpa kebanyakan kaum muslimin ketika mereka menjadikan para ulama hanya sebagai bahan cemoohan, hanya sebagai bahan ejekan, dan orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin kita menyamakan antara keduanya. Tidak mungkin kita mensikapi para ulama sebagaimana kita mensikapi al-juhal. Karena para ulama hafizahumullah adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dinyatakan oleh sebahagian salaf, laulal ulama'u laqara an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia itu akan menjadi seperti binatang. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus hidup dengan baik. Mereka tidak mengerti kemaslahatan mereka kalau bukan karena para ulama. Kita tidak akan mengerti tentang kitabullah dan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kecuali dengan para ulama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian bertikai pada sebuah perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka pulangkanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus penyelesaiannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kita akan memulangkan perkara kita kepada kitabullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalau
kita tidak ditunjukkan oleh para ulama. Mereka-mereka yang telah mendahului kita di dalam mengilmui agama ini, orang-orang yang telah memahami agama ini, yang jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sebuah perkara, mereka menyebar-nyebarkannya tanpa mau tanya kepada para ulama. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka perkara yang berupa rasa aman atau rasa takut, mereka menyebar-nyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka pulangkan kepada Ar-Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang yang mengerti duduk permasalahan di antara mereka, la'alimahu alladziina yastanbituunahu minhum, niscaya orang-orang yang tahu duduk permasalahannya itu akan bisa mengambil kesimpulan hukum di antara mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak memulangkan urusan kepada para ulama. Allah menyatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Kalau bukan karena Allah dan keutamaannya, niscaya kalian mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Demikianlah orang-orang yang menjauh dari para ulama, berarti mereka menjauh daripada petunjuk Allah dan rahmat Allah. Dan dengan demikian mereka pasti mengikuti syaitan. Karena Allah tegaskan di akhir ayat ini, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuka-buka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita untuk mengikuti para ulama, memuliakan para ulama, menghormati para ulama, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin tidak meragukan bahwa para ulama adalah tauladan kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan para ulama? Setelah kita ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang lebih takut kepada Allah daripada para ulama? Allah tegaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari makar-makar syaitan yang sangat besar kepada umat ini adalah menjauhkan umat ini dari para ulamanya, sehingga mereka tidak lagi mengikuti para ulama, mereka tidak lagi menjalani apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Ini adalah kebinasaan dan kehancuran yang dinanti oleh syaitan. Apabila para ulama telah dijatuhkan, para ulama telah dicemooh,
para ulama telah diejek, para ulama telah direndahkan dan dijadikan sebagai mainan, maka kebaikan apa yang kita harap setelah itu? Karena dengan jatuhnya para ulama, maka dari mana kita akan mengambil agama ini? Apakah kita akan mengambilnya dari para politikus yang kerjaan mereka adalah mendustai dan membohongi manusia dengan trik-trik politik dan hawa nafsu yang membonceng di belakangnya? Apakah mereka akan mengambil ilmu dari para budayawan yang mereka tidak mengerti tentang agama Allah dan tidak pula tentang sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka akan mengambilnya dari para juhal, orang-orang bodoh yang menyesatkan umat ini dari agama Allah Jalla wa'ala? Dari manakah mereka akan mengambil ilmu agama kalau para ulama itu telah diruntuhkan? Oleh sebab itu, akhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita terkecoh dengan siapapun. Apabila kita ingin dijauhkan oleh para ulama, apabila kita ingin dihindarkan dari para ulama, apabila kita ingin dipisahkan dari para ulama dengan berbagai ucapan, dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil, jangan sampai kita menjauh dari para ulama, karena tidak ada jalan yang selamat, tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada para ulama. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita bahwa yang mewarisi ilmu beliau adalah para ulama. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang sahihah insyaallah, di mana beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan sungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dirham dan tidak pula dinar. Wa innama warrasul ilm, hanya saja yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Siapakah yang mengambil ilmu para nabi? Siapakah yang mewarisi ilmu para nabi kalau bukan para ulama? Oleh karena itu dinyatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama, maka barang siapa yang ingin melihat kepada majlis-majlis para nabi, maka silahkan dia melihat kepada majlis-majlis para ulama. Sebab antara keduanya terdapat kesamaan. Para nabi mengajarkan umat ini tentang agama Allah Jalla wa'ala. Maka demikian pula para ulama, majlis-majlis mereka terisi dan terpenuhi dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai para ulama kita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan majalisul dzikr yang dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimaksud adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang disemarakkan oleh para ulama yang mengajarkan ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu kenyataan yang sangat mengiris hati, yang sangat menyedihkan apabila muncul di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah ahlus sunnah, suatu kaum, suatu umat atau suatu manusia di mana mereka melecehkan para ulama, di mana mereka merendahkan ulama, di mana mereka menjauhkan umat ini dari para ulama. Apakah yang diharapkan? Apakah kebaikan yang akan muncul dari mereka? Atau sebaliknya,
akan datang keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat ini apabila mereka tidak lagi memuliakan dan menghormati para ulama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita dipisahkan dari para ulama kita dengan alasan dan dengan dalih apapun. Karena di masa-masa ini sedikit sekali orang yang mengerti kedudukan para ulama. Sedikit sekali orang yang paham akan kemuliaan para ulama. Sedikit sekali orang yang mengerti pentingnya mengikuti para ulama. Kebanyakan manusia mereka menjauh dari para ulama. Hanya yang mengikuti para ulama, yang mengerti kemuliaan ulama, yang mengerti kehormatan ulama, hanyalah ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi di masa ini ada suatu umat di mana mereka merendahkan para ulama dan mereka mengaku sebagai ahlus sunnah. Wallahi, sunnah apa yang mereka amalkan ketika mereka merendahkan para ulama, ketika mereka tidak lagi memuliakan para ulama, apapun alasan mereka, apapun hujjah mereka atau dalil mereka, mereka pada hakikatnya telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka melecehkan dan meninggalkan para ulama tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita jangan merasa aman bahwa ketika kita memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita merasa bahwa kita cukup dari para ulama. Tidak jarang bahwa syaitan menggoda kita ketika kita mulai dibukakan oleh Allah ilmu tentang kitabillah, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerti tentang ilmu ini, ilmu itu, ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang usul fiqh, tentang mustalahul hadis dan berbagai keilmuan yang lainnya. Kita merasa besar kepala dan kita merasa bahwa kita telah sepadan dengan para ulama yang telah mendahului kita dengan ilmu. Kita merasa bahwa kita tidak perlu lagi untuk memuliakan dan menghormati para ulama. Mulai kita merasa bahwa diri kita sudah pantas untuk berbicara tentang ulama. Man anta wa man ulama ya jahil. Siapa engkau dan siapa ulama, wahai orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang tidak mengerti akan kedudukan para ulama. Sebab mereka tidak mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk daripada makar-makar syaitan adalah kita berpegang kepada sebagian orang dan meninggalkan para ulama dengan alasan bahwa ini lebih dekat kepada kebenaran, sedangkan para ulama tidak mengerti akan kebenaran itu. Ini adalah makar syaitan yang menjauhkan kita daripada agama Allah Jalla wa'ala, menjatuhkan kita ke dalam sikap taklid, menjatuhkan kita dalam sikap ta'assub, menjatuhkan kita ke dalam sikap-sikap yang membabi buta, yang jauh daripada kitabillah dan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapapun yang mengaku bahwa dirinya ahlus sunnah, kemudian dia melecehkan para ulama, merendahkan para ulama, meninggalkan para ulama, maka wallahi dia bukanlah orang yang mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ragukan bahwa dia adalah ahlu sunnah yang benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merendahkan, melecehkan dan meninggalkan para ulama bukanlah manhaj ahli sunnah wal jamaah, bukan pula apa yang telah diajarkan oleh salafun salih. Apabila kita melihat seorang mendakwahkan kepada meninggalkan ulama, apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan dari kebaikannya? Ketahuilah, orang yang demikian ini adalah orang yang akan menjauhkan kita daripada petunjuk Allah.
Kalau kita melihat seorang menjauhkan kita dari ulama, tinggalkan dia. Sebab kita diajak menjauh daripada petunjuk Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq.